Okay, good morning, class. Oke, Miss lihat dulu ya, sudah berapa yang hadir. Oke, sudah semua. Before we start our lesson today, let's pray according to our belief. Pray start. Pray finish. Okay. Good morning, class. Morning, Miss. How are you today? I'm fine. Miss gimana? Good. I'm doing good. Gimana liburannya semuanya? Saya diem aja di rumah. Gak kemana-mana? Ke rumah nenek juga. Gak boleh ini ya? Pergi jauh-jauh soalnya. Iya, keadaan kita kayak gini. Jadi lumayan bahaya kalau pergi jauh-jauh. Miss gimana liburannya? Miss juga sama, Miss di rumah aja, kumpul sama keluarga. Oke. Miss mau absen dulu ya. Yang dipanggil namanya, suaranya harus ini, semangat. Walaupun cuaca kita lagi mendung, tapi semangat belajarnya nggak boleh mendung ya. Oke, yang pertama Andi. Andi mana Andi? Miss. Hadir ya Andi. Ada Miss. Siti. Siti mana Siti? Ada Miss. Ada. Yang semangat dong. Indisha. Hadir Miss. Ya, gitu kayak Indisha semangat. Doni. Don, mana Don? Izin Miss. Izin, masih liburan nih si Doni. Ada yang tahu Doni izin kemana? Bilangnya sih pulang kampung Miss. Kayaknya di kampungnya nggak ada sinyal. Emang kampungnya di mana Doni? Kurang tahu Miss. Tahu ya. Yang terakhir, Catherine. Catherine hadir? Ada Miss. Hadir. Hadir. Bagus ya, semangat semua. Oke, ada yang tahu nggak hari ini kita belajar apa? Ada yang tahu? Naratif bukan nih? Naratif itu minggu lalu. Sekarang kita udah masuk ke materi baru ya. Kita mau belajar. Oh, sebelum Miss kasih tahu, kita mau belajar apa? Miss mau nanya sesuatu dulu. Nah, di sini semuanya pasti udah pernah ke bandara, ke stasiun, atau ke mall. Atau belum pernah ke mall? Pernah. Pernah ya semuanya? Pernah Miss. Nah, pasti pernah. Oke, berarti udah sering dengar dong yang apa? Mbak-mbak atau mas-mas ngomong gitu di speaker. Oh iya Miss, sering. Iya, kalau itu dinamain apa sih anak-anak? Pengumuman. Iya, bener Endisha, pengumuman. Oke, hari ini kita mau belajar tentang announcement. Announcement ada dua ini ya, ada dua tipe, ada spoken and written, ada dua tipe. Tapi kita hari ini fokus ke teksnya saja. Sebelum itu Miss mau ngasih contoh-contoh. Ada dua contoh tentang announcement spoken. Nanti kalian ini ya, kalian tebak ini tuh spoken apa dan di mana. Siap semuanya? Siap. Oke, ini yang pertama ya. Bentar, Miss cari dulu. Sebentar ya. Sabar kan nunggunya kan? Ya Miss. Apa? Oke. Mulai dari hitungan. Maaf ya. Didengar ya. Good morning, school. Please listen carefully to these announcements about school uniforms. It is important to
Please remember, girls shouldn't wear trousers. All girls must wear a purple skirt, and you must wear white socks. You shouldn't wear black or gray socks. Boys can wear a pullover under their purple blazer. The pullover must be blue. It can't be gray or purple. That's the end of this morning's announcement. Oke, ada yang bisa nebak itu tentang apa? Pengumuman di sekolah bukan nih? Iya, benar. Pengumumannya sekolah. Ada yang bisa nebak tentang apa? Peraturan seragam. Ya, tentang uniform ya, peraturan seragam dari hari Senin sampai hari Jumat. Benar banget, Siti. Good. Oke, yang kedua. Aku sih siap banget. Let's go. Bapak dan Ibu yang terhormat, selamat datang dalam pesawat Garuda Indonesia. Ladies and gentlemen, welcome on board Garuda Indonesia. Sebelum terbang, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini. Before takeoff, let's enlighten you with the safety aspects of this aircraft. Silahkan tegakkan sandaran kursi. Please ensure that your seat is upright. Lipat meja, kembalikan layar video dan sandaran kaki ke tempat semula. Your personal video screen, tray table, and footrest are folded away. Serta buka penutup jendela. And your window blind is raised. Pasang sabuk pengaman Anda dengan memasukkan ujung logam ke dalam gesper. Your seatbelt is fastened by inserting the metal loop into the buckle. Oke, itu ada yang bisa tebak pengumuman di mana? Di pesawat. Ya benar, di pesawat ya. Ini bukan di bandaranya tapi di pesawat. Oke, kita Miss Moses ya. Itu tadi contoh-contoh tentang pengumuman apa? Yang kan Miss tadi bilang ada dua tipe, itu yang Spoken. iya benar. Oke, sudah kelihatan semuanya? Belum. Ya, Miss. Kita mau belajar tentang announcement. Nah, kalau tadi contoh spoken, ini contoh written-nya. Kalau ini boleh dibaca tentang apa? Tentang lomba ngebersihin kelas. Kebersihan kelas. Benar ya? Selanjutnya ada satu lagi. Ini tentang apa? Pencarian orang hilang. Iya benar, missing people ya. Yang hilang siapa ini? Ada yang tahu? Kelly Nash. Iya, yang hilang Kelly Nash. Pintar. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, kita harus tahu dulu ya kompetensi dasar tentang announcement ini apa. Yang kompetensi dasarnya ada 3.5, yaitu siswa mampu membedakan fungsi sosial struktur teks dan unsur pembahasan beberapa teks khusus dalam bentuk pemberitahuan atau announcement dengan memberikan atau meminta informasi terkait kegiatan sekolah sesuai dengan konteks penggunaannya. Teks pemberitahuan announcement 451 menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial struktur teks dan unsur bahasan teks khusus dan dalam bentuk pemberitahuan. Nah, tujuan pembelajarannya adalah melalui model pembelajaran discovery learning dan metode diskusi, peserta didik terampil membedakan fungsi sosial struktur teks dan unsur pemerataan serta menyusun teks tulisan dalam teks announcement secara benar dan sesuai konteks dengan jujur dan bertanggung jawab. Ini maaf ya Miss, agak typo. Oke, kita langsung masuk ke what is announcement. Announcement is written or print to give information and let people know has happen or will happen. Nah, jadi announcement itu digunakan untuk memberikan informasi
terkait sesuatu yang terjadi atau yang akan terjadi. Jadi pengumuman itu dapat kita dengar atau kita baca di mana saja, misalnya pengumuman lisan di sekolah atau di tempat-tempat umum. Kalau pengumuman di publik itu ada yang bisa kasih contoh, kayak misalkan contoh sekitar kita itu kayak di masjid itu suatu announcement biasa. Terus di bioskop, ada lagi yang bisa ngasih contoh? Di halte busway. Di halte busway. Kalau ininya, kalau itu kan tadi yang spoken. Kalau yang written-nya ada yang bisa ngasih contoh selain pengumuman di sekolah ya? Di koran. Iya, benar, di koran. Biasa kalau di koran pengumuman tentang apa ngelihatnya, Endisha? Job kerja, Miss. Lowongan Lowongan pekerjaan. kerja. Oke, good. Nah, dari sini kita tahu apa? Maaf, Miss belum ini ya. Sorry. Oke. Kita tadi sampai mana? Oke. Sampai ini ya. From this, we know about the social function of announcement, that is to make a notice of certain which happen or going happen. Nah, dari pengertiannya tadi kita bisa tahu fungsi sosial dari announcement text itu apa, yaitu untuk membuat pemberitahuan tentang apa yang telah terjadi atau yang akan terjadi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Atau sudah jelas semuanya? Jelas, Miss. Jelas, good. Oke, kita masuk ke language feature. Nah, di announcement ini, language feature-nya itu bebas ya. Bebasnya gimana, Miss? Bebasnya itu tergantung pada teksnya itu apa. Kalau announcement-nya itu pengumumannya tentang apa yang sudah terjadi, itu bisa pakai kita pakainya simple present tense. Tetapi kalau pengumumannya itu yang akan terjadi, contoh kayak pengumuman ujian atau cancelled for exam, itu bisa pakai simple future tense karena yang akan terjadi di masa depan gitu. Oke, sekarang kita masuk ke generic structure of announcement. Nah, di generic structure of announcement ini bebas ya, beda-beda. Ada yang pakai 2, ada yang pakai 3. Tapi umumnya itu ada 4. Yang pertama itu opening, yang kedua itu content, yang ketiga itu closing, and the last is writer. Nah, opening itu apa, Miss? Opening itu biasa contoh teksnya itu kayak attention please, announcement, or dear class. Nah, seperti itu. Yang kedua itu ada konten. Konten itu yaitu isi pengumumannya. Nah, di konten ini tuh harus terdapat 5W tambah 1H. Apa itu 5W tambah 1H? Semuanya pasti udah pada tahu ya. Itu apa, kapan, di mana, what, when, where, who, why, and hanya itu apa? How, iya. Jadi harus tahu what, apa, jenis kegiatannya itu apa, when, di mana, kapan, where, kapan, gitu. Jadi harus tahu jenis kegiatannya itu apa, tanggal dan waktunya berapa, tempat, kontak person yang harus dihubungin, partisipan. Nah, yang ketiga itu ada closing, dan yang terakhir itu ada writer. Writer orang yang membuat pengumuman. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jadi kalau misalnya di written announcement harus ada keempat ini ya, Miss? Enggak juga. Tadi kan di awal Miss bilang itu beda-beda. Ada yang bisa pakai 2, ada yang bisa pakai 3. Nah, biasanya yang pakai 4 itu adalah pemberitahuan resmi, biasa dari pemerintah atau dari sekolah. Jadi dia harus lengkap. Nah, kalau yang 2 itu biasa dia itu kayak spoken. Tapi intinya dari announcement itu harus jelas pengumumannya itu apa gitu. Jadi bisa dikatakan sebagai pengumuman. Gimana? Jadi bebas ya. Yang penting jelas.
Iya. Oke. Next is, umumnya ada beberapa hal yang bisa dijadikan sebagai topik announcement text. Di antaranya itu ada acara, biasa acara sekolah, misalkan acara 17 Agustus, ada orang hilang, pemenang lomba, lowongan pekerjaan, berita duka, iklan produk, himbauan dari pemerintah gitu. Next, nah di sini ada contoh satu yang sudah ada generic structure-nya, boleh? Ada yang bisa bantu baca? Saya, Miss. Boleh, siapa itu yang ngomong? Siti. Siti. Oke, Siti, boleh. Independence Day competition. In order to celebrate the 75 Independent Days of the Republic Indonesia, we expect the participation of SMA 20 Jakarta students in this Independent Days competition. The competition will be held after the Independence Day ceremony. The details, date, Monday, 17 August 2020, time 9 a.m. until 2 p.m., place Auditorium SMA 20 Jakarta. Contact person Adrian 08365274527. The list of competition and prize amount attached. Students can reach the Student Association for more information. Thank you for your attention. Monday, 10 August 2020, School Principal of SMA 20 Jakarta. Dr. Andes Hanusantara MMPD. Oke, thank you Siti. Nah di sini kita udah ada ininya ya, sudah ada generic structure-nya, sudah jelas. Kalau title-nya itu ada Independent Day Competition, explanation-nya sudah jelas juga, sudah ada date-nya, time, place, contact person, sudah ini dari ini in order sampai si Andrian. Ini ada closing-nya sudah juga ada the list of competition and prize amount attached, and writer-nya ini ada Dr. Hanusantara. Oke, sudah jelas. Kita masuk, ini ada satu lagi pengumuman. Nah, di sini belum ada ininya. Nah, tugas kalian, kita mau sama-sama bedah ini ya. Siapa yang berisik? Tolong di-mute ya ininya ya. Oke, di sini ada pengumuman. Sekarang ada yang tahu title-nya itu yang mana? Opening-nya itu yang mana? Yang Dear Econet Members and Friends, bukan, Miss? Ya, benar. Benar ya, itu tadi siapa yang ngomong? Siti ya? Ya, Miss. Ya, yang lain ya, jangan Siti terus ya. Yuk, sini ada 40 orang. Ya, yang ininya, isi pengumumannya, kontennya yang mana? Yang dari mana sampai mana? Dari yang office close sampai info email. Ya, benar, info email. Bagus, Doni. Oke, sekarang penutup. Indisha, yang mana penutup? Ini udah ini banget nih. Udah jelas banget penutupnya yang mana? Dari yang please make yourself sampai thank you, Miss. Iya, benar, pintar. Dan penulisnya adalah jeng jeng jeng. Econet. Iya, benar, Econet. Pintar semua ya. Thank you, Oke, ada pertanyaan atau sudah jelas? Cukup jelas, Miss. Jelas, waktu kita juga sudah hampir habis ya. Oke, karena waktunya sampai udah mau habis ya Zoom-nya. Oke, sampai sini sudah jelas semua. Sudah, Miss. Oke, karena udah jelas semua, Miss mau ngasih tugas. Tugasnya individual, kalian harus bikin satu announcement, bebas mau announcement apa tadi itu bisa dilihat ya. Nanti Miss share PPT-nya, itu ada jenis-jenis yang bisa
buat announcement. Nah, kalian boleh buatnya yang resmi, tapi ya yang harus ada 4 generic structure-nya yang resmi. Beda. Jadi buat announcement text harus yang resmi dan topiknya beda-beda ya. Jangan semuanya orang hilang, jangan semuanya independent day, gitu, harus beda-beda. Ada pertanyaan tentang tugasnya? Format penulisannya Miss bebas atau gimana? Ya, bebas. Tapi harus ada 4 generic structure-nya. Iya, dikumpul di Classroom ya, Google Classroom. Dikumpul Google Classroom. Waktunya Miss kasih waktu sampai jam 10 malam. Oke. Hari ini ya Miss? Iya, hari ini. Nggak mungkin tahun depan kan? Iya. Oke, sampai di situ saja pembelajaran kita hari ini. Semoga semuanya sehat selalu. Jangan keluar-keluar. Kalau mau keluar pakai maskernya. Stay safe semuanya. Selamat pagi.